Di video ini kita akan ngebahas 5 laptop terbaik di harga 6 jutaan yang bisa kalian beli di pertengahan tahun 2025. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas 5 laptop harga 6 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan untuk dibeli di pertengahan tahun 2025. By the way, ada ayam. Oke, seperti biasa ya, ada 5 laptop yang nanti kita bahas. Kalian bisa cek aja di setiap segmennya nanti. Pakai timestamp juga nggak apa-apa ya, ini abaikan aja ayamnya guys. Ini nanti gue goreng dulu. Ya, intinya nanti kita akan ngebahas 5 laptop tadi. So, pastikan kalian at least kepoin dulu 5 laptop tadi. Bisa kayak loncat ke segmen, bisa kalian cek aja di keranjang YouTube Shopping kalau mau langsung kelihatan harganya berapa atau pilihannya apa aja kan, karena gue tau lah ya, kalian nggak mau yang bertele-tele, jadi langsung aja klik di YouTube Shopping. Nah, kalau kalian mau pembahasan lengkapnya, kita akan mulai aja langsung dari segmen yang pertama. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Langsung aja, let's go. Laptop 6 jutaan terbaik Juni 2025 yang pertama adalah Tecno Megabook T1. Laptopnya para calon editor dan pelaku kreatif masa depan. Yes, ini adalah pilihan laptop yang cocok buat lo para kaum produktivitas sekaligus para kreatif yang perlu laptop yang bisa dikatakan udah mumpuni banget buat kegiatan editing atau desain profesional. Pasalnya, layar dari Megabook T1 ini sudah 100% sRGB dengan ukuran 14 inch Full HD IPS. Jarang-jarang loh guys, ada laptop 6 jutaan yang udah 100% sRGB. Bahkan ya di harga segini masih ada tuh laptop yang layarnya TN. Selain layar, performa dari Megabook juga udah bisa kita andalkan. CPU-nya AMD Ryzen 5 7430U dengan AMD Radeon Graphics dan SSD 512GB M.2 NVMe. Sebuah kombinasi yang pas banget ya, apalagi buat lo para mahasiswa atau para pelajar, yang mana ini akan sangat-sangat membantu kebutuhan harian kalian. Karena ya udah lancar banget buat kegiatan kayak bikin tugas, belajar, dan lain sebagainya. Nah, apalagi RAM-nya nih, udah 16GB, yang mana makin cocok banget buat kebutuhan multitasking. Bahkan kalau mau belajar ngedit atau main game tipis-tipis pun masih bisa menggunakan laptop Tecno ini. Tapi jangan ngedit 4K atau main game AAA juga ya Pak. Ya ini jangan ya. Nah, kalau ngomongin laptop untuk mahasiswa yang notabene bakalan suka berpindah-pindah, faktor ergonomis menjadi hal yang patut dipertimbangkan. Kabar baiknya, Tecno Megabook adalah laptop yang tergolong ringan dengan berat 1,39 kg dan tebal 1,48 cm. Dan yang bikin gue tertarik adalah baterainya yang mega, sesuai dengan namanya. 75 Wh yang bisa bertahan hingga 11 jam pemakaian ringan. Wah, ini sih kalau nongkrong dari pagi sampai malam bisa dijabanin Pak sekali ngecas. Lumayan kan biar terlihat sibuk. Terakhir, port laptop ini udah lengkap dengan Type-C dan HDMI. Laptop 6 jutaan terbaik selanjutnya adalah Advan WorkPlus Heritage. Laptop yang baru banget dirilis di bulan Mei lalu. Itu artinya secara spesifikasi laptop ini juga udah lebih fresh lagi. AMD Ryzen 5 7535HS yang dikombinasikan dengan AMD Radeon 660M, RAM 16GB DDR5 dual channel, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe. Kalau kita bandingkan dengan seri WorkPlus sebelumnya yang kejual 10.000 plus itu di Shopee, ada dua hal yang berbeda atau yang diupdate dari WorkPlus Heritage ini. Hal itu adalah CPU dan juga desainnya. Yes, desain laptopnya tergolong unik guys, karena dia hadir dengan motif batik mega mendung. Buat para pecinta tanah air, bukan Konoha ya, buat para pencinta tanah air, desain ini bisa bikin kita makin bangga pakai laptop ini. Kan keren tuh kalau kita lagi nongkrong atau lagi meeting di kantor, terus orang-orang pada salfok nih dengan motif-motif kerennya ya, batik ya mega mendung itu. Boh, merah putih di dadaku guys. Nice.
Anyway, Ryzen 5 7535HS kalau kita bandingkan dengan Ryzen 5 6600H di Workplus sebelumnya, secara spek sebenarnya nggak jauh beda. Bahkan si 6600H cenderung lebih cepat. Tapi seri 7535HS ini bisa dikatakan ya lebih hemat daya. Jadi bakalan cocok banget buat kalian para kaum produktif, mahasiswa atau pelajar yang membutuhkan baterai yang awet. Karena ya lebih awet baterainya nantinya. Makanya baterai 60 Wh pada laptop ini jadi bisa bertahan hingga 8-9 jam pemakaian. Nah, dikombinasikan dengan bobotnya yang cukup ringan di 1,55 kg dengan tebal 1,9 cm, laptop ini jadi cocok lah ya buat dibawa nongkrong atau ke kampus. Nggak perlu ribet ngecas, nggak perlu pegel-pegel juga. Lanjut kita bahas layarnya. Workplus Heritage membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Secara kualitas layar sih tergolong masih sama dengan Workplus sebelumnya ya, yang mana artinya masih sama-sama nyaman buat kebutuhan harian, meskipun memang belum oke buat editing profesional. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 6 jutaan terbaik Juni 2025 yang ketiga adalah Acer Aspire Lite AL114M. Kalau kalian lagi nyari laptop buat kerja atau kuliah dari brand ternama seperti Acer, laptop ini tentu menjadi salah satu rekomendasi yang tepat. Memang secara spesifikasi ya gue akui sih nggak sewah laptop-laptop sebelumnya. CPU-nya standar aja ya, karena dia pakai Intel Core i3 1215U dengan Intel USD Graphics, RAM-nya di 8GB DDR4 dan storage SSD 512GB M.2 NVMe. Meskipun standar aja, tapi performanya ini tetap mumpuni kok. Terutama buat kebutuhan harian kayak bikin PowerPoint, bikin laporan, nonton YouTube, atau multitasking yang basic kayak nonton Bang Windah misalkan sambil belajar matematika. Bang, kalau main game gimana? Ya bisa-bisa aja sih main game-game yang ringan kayak Valorant, CSGO, atau Genshin. Asalkan resolusinya disesuaikan ya, medium atau low aja lah. Dan yang pasti jangan buat dipakai main game kayak Far Cry 6 apalagi GTA 6. Ya bisa sih, bisa meledak laptopnya. Oke. Ya ini lumayan bisa dimaklumi lah ya, karena Aspire Lite ini memang diperuntukkan untuk kebutuhan pelajar yang mana ya harusnya kan belajar dan produktif gitu, bukan main game. Terlihat dari bobotnya yang dibuat ringan sekitar 1,39 kg dengan tebal 1,69 cm. Terus baterai 57 Wh-nya juga udah awet ya, dan bisa bertahan sekitar 7-8 jam pemakaian. Layarnya pun udah enak ya buat ngerjain tugas atau harian, karena dia udah 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Nah, rasio layarnya ini 16:10 yang bikin scrolling jadi terasa lebih lega. Terakhir, portnya lengkap, bahkan ada micro SD card readernya. Laptop 6 jutaan terbaik selanjutnya adalah Axio MyBook Hive 5 G12. Namanya aja udah hype, dan untungnya speknya ini juga ikutan nge-hype. Terutama buat lo yang memang lagi nyari laptop untuk kebutuhan kuliah atau kerja yang mengutamakan multitasking, bisa buka banyak tab Chrome dan ya nggak usah nge-lag gitu kalau buka banyak aplikasi. Kenapa menarik? Karena ya di harga 6 jutaan kita dikasih RAM 16GB DDR4 dual channel. Ini salah satu hal yang bikin dia jadi stand out dibanding kompetitornya di harga yang sama. RAM besar ini udah cocok banget lah ya buat kalian yang suka multitasking, kayak lagi tugas, lagi kerja sambil dengerin playlist galau atau keinget doi gitu ya. Emang punya doi ya? Oke. Atau sesekali sambil ngedit di Canva atau Premiere Pro dengan resolusi video yang Full HD. Kalau lagi capek main Valorant juga udah bisa kok. Nah, untuk GPU-nya dia pakai Intel Core i5 1235U generasi ke-12 dengan Intel USD Graphics, yang mana ini belum ada GPU discrete, tapi buat kerjaan ringan sampai medium udah lebih dari cukup. SSD-nya juga cukup besar dan kenceng ya, 512GB NVMe Gen 3. Sat-sat banget kayak wifi kantor pas kalian lagi lemburan.
Desainnya sendiri juga kelihatan kalem, tapi tetap elegan dengan bobot 1,4 kg dan tebal 1,94 cm. Ya masih aman buat dibawa ke kampus atau ke kantor tanpa bikin pundak kita jadi nyut-nyutan. Baterai 41,4 Wh-nya udah bisa bertahan cukup awet sekitar 7 jam pemakaian. Ya cukup lah ya buat kerja dari pagi sampai sore. Layarnya 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Gak spesial buat editing profesional, tapi buat nugas, nonton, atau kerja udah cukup nyaman. Terakhir, portnya udah lengkap, ada USB-C, USB-A, HDMI, dan bahkan ada micro SD card reader. Laptop 6 jutaan terbaik yang terakhir adalah Asus VivoBook Go 15 OLED. Ini dia, Asus VivoBook 15 OLED. Satu-satunya laptop dengan layar OLED pada list kali ini. Yes, ini udah OLED bro. Jadi secara warna, secara kayak crispy gambarnya itu tentunya akan jauh lebih baik dibanding layar IPS apalagi TN. Ya intinya secara warna udah cerah banget kayak masa depan. Masa depan buat lo yang rajin belajar. Bayangin aja, layarnya ini gede guys, 15,6 inch Full HD dengan 100% DCI-P3. Kemudian brightness-nya juga cukup tinggi di 400 nits dan udah ada sertifikasi TUV Rainland. Jadi buat mata kita harusnya nggak bakalan cepet capek lah ya ketika mandang layar laptop ini. Buat nonton, desain, kerjaan kreatif, atau sekedar scrolling TikTok, ya ini udah nikmat banget. Untuk spesifikasi, laptop ini menggunakan CPU AMD Ryzen 3 7320U dengan Radeon 610M, RAM-nya 16GB LPDDR5 onboard, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe. Emang bukan kelas gaming, tapi tentunya kalau buat kebutuhan ringan kayak ya editing ringan, ngerjain tugas, kemudian bikin PPT, dan lain sebagainya, secara performa tentunya ini udah oke punya. Bahkan kalau mau dipakai buat main game ringan juga udah bisa. Yes, game-game kayak Valorant, Minecraft, atau Genshin masih bisa dilibas oleh laptop ini. Desainnya juga tipis dan ringan, beratnya cuma 1,39 kg dengan ketebalan 1,69 cm. Udah backlit keyboard juga ya dengan ukuran full size dan ada fitur Asus Antimicrobial Guard yang bikin si keyboardnya ini tetap aman dari mikroba atau dari bakteri. Ini tentunya fitur yang membantu banget nih buat lo yang suka makan sambil kerja. Nah, baterai 42 Wh-nya bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian normal. Untuk port juga udah lengkap, ada USB-C hingga HDMI. Nah, buat kalian yang lagi nyari laptop multimedia friendly di harga 6 jutaan, ini salah satu laptop yang jangan sampai kalian skip. Oh ya, sebenarnya ada satu laptop lainnya yang bisa kalian pertimbangkan kalau kalian memang lagi nyari laptop layar OLED di harga 6 jutaan. Laptop itu adalah Axio HiFlex 3. Keunggulannya itu ya layarnya OLED dan bobotnya nggak sampai 1 kilo. Jadi ergonomis banget, gampang banget, dan ringan banget buat dibawa kemana-mana. Yo guys, itu dia rekomendasi 5 laptop di harga 6 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan di pertengahan tahun 2025. Seperti biasa, list lengkap dari 5 laptop tadi dan juga harga teratif bisa kalian cek aja di YouTube Shopping. Ada di sini atau di sini. Ya di pojok-pojok itulah ya. Bisa kalian klik aja, nanti kelihatan harganya. Dan kalau kalian mau ngecek ada promo atau enggak, saran gue kalian bisa klik aja linknya. Nanti biasanya akan kelihatan tuh di aplikasi Shopee kalian lagi ada promo atau enggak. Kayak kemarin sebenarnya sempat ada promo ya, kayak potongan 1 juta khusus pembelian lewat YouTube Shopping. Cuman bulan Juni ini gue belum tahu juga, tapi ya why not, kalian klik aja dulu, siapa tahu beneran ada promo ya. Oke. Dan buat kalian yang punya saran, masukan, atau kritikan atau pertanyaan, silahkan drop aja juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu di video rekomendasi 7 juta ya, karena habis ini 7 juta. Oke. Thank you.